Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mencari muslim-muslim yang awam. Kalau mendebat dengan evangelis Yonatan Nandar, pasti dia lain ditanya, lain dijawab. Contoh ya ini, saya kasih tahu. Baik, temanya adalah Nabi Muhammad atau Yesus yang mati kena racun menurut perspektif kitab suci ya. Kita tunjukkan buktinya. Yang mati kena racun itu adalah Yesus, teman-teman. Jadi menurut kitab suci mereka, saya disclaimer terlebih dahulu, Yesus ini nabi palsu. Kita lihat, teman-teman, Yesus mati diracun dan teman-teman bisa meng-cross-check ya. Teman-teman bisa meng-cross-checknya langsung. Kalau tidak percaya dengan saya, teman-teman cari di Google Yesus mati diracun, maka akan ada nubuatannya, teman-teman. Perhatikan ini. Pertama yaitu di dalam Mazmur 27:48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum ya. Ini Matius 27:48. Mazmur 69:21, bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini nubuatan Mazmur tentang Yesus, teman-teman ya. Mazmur 69:21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tidak pernah ada di muka bumi ada seorang manusia yang meminum racun disertai dengan anggur asam dan berkata aku haus kecuali Yesus, teman-teman. Ini fakta sejarah ya. Kita buka Markus 15:23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Sekarang kita baca Yohanes 19:28-30. Yesus mati kena racun. Ini perikopnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Teman-teman perhatikan di sini, aku haus. Tidak pernah ada diksi aku haus kecuali di dalam Mazmur. Ini teman-teman ya diksinya ya. Aku haus, makan racun. Coba perhatikan Yesus bilang. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepada kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini terjemahan Gabrul. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Yesus kemudian mati kena racun. Nah, inilah fakta sejarah menurut Bible sendiri kalau Yesus itu mati kena racun, teman-teman. Itu menurut Yesus ya, saya tidak berbicara asumsi. Saya sebagai seorang praktisi hukum, kalau ngomong mesti ada data. Karena formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka dia berkewajiban untuk membuktikannya. Dalam Bible sendiri, Yesus mati kena racun. Dalam Bible sendiri, Yesus mohon maaf, menurut Martin Luther, yang tidak terbantahkan datanya, berzina 3 kali. Jadi, yang menghujat Yesus Kristus adalah Yahudi, yang menghujat Yesus Kristus adalah Kristiani, dan yang membela Yesus Kristus adalah umat Islam. Nyata kebenarannya bahwa Yesus mati kena racun, sebagaimana data-data yang telah saya sampaikan. Jadi, saya sudah ngomong dari sekian tahun yang lalu, bahwa apapun hujatan Kristen terhadap Islam, yang akan membela Islam itu ya Bible itu sendiri. Ya, ngomong tentang pedofilia, ternyata Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Kemudian Yosef menikahi ibunda Yesus ketika ibunda Yesus berusia 9 tahun. Itu data loh, nggak bisa terbantahkan. Jangan tepuk-tepuk kepala. Saya jamin teman-teman ya, pasti lain ditanya, lain dijawab kalau Edis. Sekarang tunjukkan kepada saya bukti kalau Yesus mati tidak kena racun. Bahkan Yesus mati gelis. Aduh, orang Sunda ini berkah selalu di. Mantap. Menang PK, menang debat, berkah selalu buat kaum muslimin wal muslimat. Wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan harta, dengan diri kalian sendiri. Jeder. Sekarang nanti tolong Anda tunjukkan bukti kepada saya Nabi Muhammad SAW kena racun. Kalau Yesus mati kena racun, ada data dan faktanya. Kalau kurang jelas nanti saya ulangi. Jeder. Edis kalah debat. Sudah Nandar, nyalakan waktunya. Silakan. Jangan kabur, mukanya jangan ditutup. Saya kalau gini kan datang mau mencet layar, gimana sih? Saya terima rematch-nya ini, gimana sih? Siap. Baik, Nandar, saya lagi-lagi kamu buat kecewa, Nandar. Tema kita kan masalah racun.
Bagaimana mungkin kamu bilang saya nggak jawab tema, kamu sendiri temanya racun, lari ke pernikahan, Maria lari ke pernikahan. Ini apa-apaan sih, Nandar? Kecewa loh penonton kamu bikin. Tema kita ini, ingat tentang racun. Lari kamu kemana-mana. Baik, saya jawab kamu, tuduhan-tuduhanmu. Kamu tadi mengatakan bahwasanya Yesus diberi anggur asam. Betul. Tetapi apakah diberi anggur asam itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul meminum racun? Jawabannya tidak, Nandar. Sama seperti ini misalnya, Nandar adalah seorang lawyer, seorang pengacara. Orang datang ingin menyuap Nandar. Orang datang menyuap Nandar. Apakah kesimpulannya Nandar menerima suap itu? Belum tentu. Kalau ada narasi yang mengatakan orang menyuap Nandar, bukan berarti kesimpulannya Nandar adalah seorang penerima suap. Bisa saja Nandar menolak suap itu. Jadi kalau diskusi seperti itu, Nandar, membaca Bible pun seperti itu. Tidak ada satupun narasi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus makan atau meninggal wafat karena racun. Saya bacakan ayat yang baru kamu kutip sendiri. Ya, ayat ini yang akan menampol mukamu sendiri. Markus 15 ayat 23 yang baru kamu kutip. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Dikatakan, Nandar, tetapi ia menolaknya. Di dalam narasi lain dikatakan Yesus mengecapnya, tetapi setelah dicapnya dia menolaknya. Karena apa? Karena dicapnya ternyata itu bukanlah air, tetapi diberi anggur asam tadi. Ingat, Nandar, sama ya, ketika kamu haus, ada orang memberi kamu minum, iya kan? Saya kasih contoh. Nandar, kau jangan lihat sini, kau jangan minta koin begitu. Dengarkan, Nandar. Ketika kamu katakan bahwa kamu haus, kamu bilang, misalnya kamu disiksa orang, saya haus Pak, tolong beri saya minum. Lalu karena orang ingin melecehkan kamu, diberi kamu air comberan. Ketika kamu minum, kamu tahu bahwa itu bukan air, kamu menolaknya. Narasinya seperti itu, Nandar. Ya, narasi di dalam Bible kalau kamu baca dengan utuh seperti itu. Markus ingin menceritakannya secara singkat, makanya hanya dikatakan lalu ia menolaknya. Kitab-kitab yang lain, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas menjelaskannya lebih detail. Dia mengecapnya, lalu dia menolaknya. Sama itu pada intinya, Nandar. Jadi baca Bible harus proporsional semacam itu. Ya, nah sekarang saya balik sama kamu, Nandar. Apakah benar Muhammad meninggal karena racun? Ya, saya tidak omong kosong. Saya bacakan, Nandar. Ya, saya bacakan. Pertama saya bacakan dulu ayatnya di dalam Quran. Ya, di dalam Quran surat 69 ayat 44 sampai 47 dikatakan begini, seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkara atas nama kami, niscaya benar-benar akan kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Ingat, Quran sendiri mengatakan kalau Muhammad mengadang-adakan akan kami potong urat nadinya. Nandar, ternyata Nandar, ternyata di dalam hadis disebutkan, ya, hadis misalnya di dalam Sahih Bukhari, ya, volume 5, buku 59 nomor 713, dikisahkan oleh Aisyah, pada waktu sakitnya sebelum mati, sang Nabi sering mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Khaibar, dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu. Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia merasakan sakit akibat racun yang dimakan di Khaibar. Kamu kok mengada-ngada? Nanti kamu bilang, itu ada-ada, itu mengada-ngada. Seperti biasa, saya tahu tabiat kalian. Kalian kan tukang menolak-nolak sendiri. Ya, makanya ketika kalian menolak-nolak sendiri, saya putarkan ceramah Ustaz Somad. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu ala ma'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaibar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini aku rasakan. Fahada awan. Inilah masanya. Wajatu inqita' abhuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun itu. Nyata ya, nyata. Sudah diakui oleh Abdul Somad bahwa Muhammad mati karena racun. Nangis, 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 nangis. Oke, nangis. Terima. Jangan masih kamu datang besok. Masih kamu datang besok. Belum dijawab sobat. Masih kamu datang besok, Nandar. Masih kamu datang besok. Jawab ya, gue jawab ya. Inilah si Edis ya teman-teman ya. Jelas-jelas Yesus di situ mati kena racun sebagaimana tertuang di dalam Yohanes 19:28. Kata dia, Yesus menolak. Yesus menolak ketika disalib tangannya begini, tetap kemudian dikasih, makanya dia mati. Saya lihatkan di dalam bahasa Ibraninya ya. Yesus mati kena racun loh. Nah, di sini lihat Anda ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ini kan sudah dicampur asam, dicampur dengan racun. Berkatalah ya sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di dalam bahasa Ibraninya tidak seperti itu. Yubharkinu rosho masyar et ruho.
kemudian rohnya keluar karena di dalam tubuh Yesus ada racunnya. Nggak bisa dibantah, Edis. Coba perhatikan ini. Orang di dalam Biblemu sendiri, kalau nggak percaya, silahkan klik di sini. Jangan ngumpet kepalanya. Yesus mati diracun. Ini jelas loh data dari Bible Alam Sabda. Nah, sekarang Anda mengatakan Nabi Muhammad kena racun dengan memutar video yang sudah diedit yang tidak lengkap. Sekarang logikanya begini, Dis. Saya tanya sama Anda, tolong jawab jujur ya. Nabi Muhammad SAW diracun pada tahun berapa? Satu ya. Kemudian jangan tepuk-tepuk kepala, ini fakta loh. Jangan tepuk-tepuk kepala. Nabi Muhammad diracun pada tahun berapa? Meninggal pada tahun berapa? Kemudian saya mau bertanya kepada Anda, bagaimana kisah akhir dari Zainab yang kemudian meracun Rasulullah SAW? Saya tunjukkan datanya. Nih, baru data, Dis. Kamu nggak nunjukkan data. Yang mati diracun jelas Yesus. Nih, perhatikan teman-teman ya. Ini dari NU Online, dari hadis yang sahih. Teman-teman perhatikan ya. Ini data namanya. Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya mengatakan putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam, teman-teman. Jadi Zainab, dengarkan, Zainab itu ketika sudah meracun Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Setelah peristiwa itu berlalu, apakah Zainab dijatuhi hukuman mati sebagai kisos hukuman atas tewasnya Basor, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Saya jelaskan kepada Anda. Zainab ketika beliau meracuni Rasulullah untuk mengetahui apakah beliau nabi atau bukan, dan yang makan pada saat itu bukan hanya Rasulullah, ada yang namanya Baro bin Basor. Dia meninggal karena racun ini sangat dahsyat, kehebatan racun ini. Rasulullah, peristiwa Khaybar itu 6 Hijriah, Edis. Meninggalnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah. Sekarang saya tanya, mungkin di sini ada dokter atau ahli medis. Jangan tepuk-tepuk kepala loh. Orang tahu, body language itu menunjukkan bahwa kamu terguncang begitu ya. Sekarang coba para ahli medis saya tanya, di mana ada racun yang bisa bertahan selama 5 tahun? Peristiwa perang Khaybar 6 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Mana ada racun yang bisa bertahan selama 5 tahun? Tanya ahli medis, apalagi racun yang mematikan. Nah, Rasulullah SAW meninggal bukan karena racun. Beda 6 tahun bro, 4 tahun itu selisih waktunya. Nah, Rasulullah SAW meninggal pada karena risalah Islam telah selesai. Di mana dasarnya? Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama yang benar bagimu. Para sahabat ketika mendengar ayat ini turun menangis, ya Rasulullah, kalau risalah sudah selesai, kalau kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadamu sudah dicukupkan, berarti akan meninggal dunia. 3 bulan setelah kejadian itu kurang lebih, Rasulullah SAW meninggal. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kisah Zainab yang meracun Rasulullah? Tahun berapa Rasulullah diracun dan kapan Rasulullah SAW meninggal dunia? Sebutkan racun mana yang bisa bertahan selama 5 tahun. Yesus baru minum mati karena memang racun berbahaya. Jeder. Jawab pertanyaan saya. Ya, kalah debat, kalah PK, orang sudah tahu kualitasmu. Ketika diserang Bible, nggak bisa jawab. Waktu Nandar, jangan kau ngomong tidak terus, ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Oke, jangan nangis. Jawab pertanyaan saya. Baik, sudah waktu saya sekarang ya. Diam kamu sekarang, Nandar. Baik. Jangan nangis kau. Jadi teman-teman, walaupun Muhammad sendiri mengatakan, ya Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu. Sekarang terasa urat nadiku dipotong olehnya. Terus kau mau bilang bahwa Muhammad di situ salah, Nandar? Kau nanya, Muhammad, itu bukan karena racun itu. Kau mau bilang begitu sama Muhammad, sedangkan Muhammad sudah bilang itu karena racun. Kau jangan capek-capek ngomong. Racun apa yang bisa bertahan 3 tahun? Racun apa yang bisa sampai lama sekali seperti itu? Muhammad yang ngomong, karena racun yang kumakan di Khaybar. Kok kau mau bilang Muhammad tukang bohong, Nandar? Mau kau bilang Muhammad tukang bohong? Mau kau bilang Muhammad tukang bohong? Ya, jadi teman-teman, mereka ini nggak percaya karena Kristen yang ngomong, orang Kristen yang ngomong, mereka nggak percaya. Biarkan Ustadz yang ngomong. Dengarkan ini. Tadi Ustadz Abdul Somad, sekarang Ustadz Piranda yang ngomong. Dengar, kau pasang telingamu. Sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui, tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW yang diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah, dan Rasulullah SAW berhusnudzon kepada wanita tersebut, kasih kambing ya, dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan.
Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut, terutama di zira, di bagian paha kambing yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dia taruh racun banyak-banyak di situ. Akhirnya Nabi SAW makan dengan bersebagian para sahabat. Para sahabat makan dan Nabi juga sempat makan. Waktu Nabi sempat makan, tahu-tahu kambingnya berbicara, ini masmumah, saya beracun. Dan Nabi berhenti. Sebagian sahabat sudah terlanjur apa? Makan. Ya, teman-teman ya. Makanya di sini saya Lanjut videonya, lanjut. Kenapa kau protes? Diam dulu, diam. Kenapa kau protes nih? Nih, lihat gini. Kenapa saya katakan di sini wahyu terlambat? Kenapa saya bilang wahyu terlambat, Nanda? Ternyata setelah Muhammad makan, baru dia tahu, baru katanya ini masmumah, sesungguhnya saya beracun. Kambing yang ngomong sudah telat, racun sudah masuk. Racun sudah masuk, Nandar. Baru dimuntahkan. Itulah penyebab kenapa lama Nandar nggak di tempat. Seandainya Muhammad tidak menyadari bahwa racun itu beracun, dimakan banyak-banyak, pasti sudah di tempat Nandar meninggalnya. Ya, apa kata perempuan Yahudi sebelum dia beracun Muhammad? Dia bilang, kalau kamu betul-betul seorang nabi, maka ini tidak akan mencelakaimu. Tetapi kalau engkau pendusta, maka racun ini akan mengakhiri nyawamu. Ternyata Nandar, Muhammad mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus urat nadiku. Nandar, masih kamu datang besok kalau begini? Masih kamu datang besok? Sudah berapa ustadz yang saya putarkan videonya ke kamu? Nandar, kalau kau bilang, kalau wahyu itu Nandar, makanya di sini saya bilang, wahyu itu harusnya datang sebelum Muhammad makan. Sebelum makan dong. Bilang, saya beracun. Ini sudah dimakan baru ngomong beracun. Jangan-jangan Nandar itu bukan wahyu, tapi dia mencicip, rasanya kok aneh, ini beracun. Nandar, kalau wahyu itu sebelum. Kalau udah kecicipan, ya saya juga bisa ngerasain itu bau sianida, seperti kasusnya Mirna. Kalau udah dicicipin bau-bau aneh, baru ketahuan itu racun, Nandar. Itu wahyu atau karena mencicipi? Jadi intinya sudah sempat masuk dan dimuntahkan, masuk sedikit. Piranda tadi sudah ngomong. Ya Nandar ya, tolonglah Nandar, yang dewasa dikit lah diskusi, udah diakui semua loh seperti itu. Ya, nah kemudian teman-teman, kalau memang seandainya Allah ingin membuktikan ucapan perempuan Yahudi yang meracuni itu, seharusnya biarkan saja racun itu banyak-banyak masuk. Yang lain meninggal tapi Muhammad tidak meninggal. Ketika racun dibiarkan masuk ke tubuh Muhammad, sahabatnya meninggal tetapi dia tidak meninggal, itu justru akan membuktikan kepada wanita Yahudi bahwa dia adalah seorang nabi. Karena walaupun racun dimakan dia, tapi dia tidak meninggal. Seperti Paulus yang diikut ular berbisa, tapi dia tidak apa-apa, membuktikan bahwa Paulus adalah seorang nabi yang benar. Nandar, kau kena lagi Nandar. Dimakan racunnya kena, tidak dimakan juga kena. Seperti judulnya adalah Kasino Indro, maju kena, mundur kena. Masih kamu mau datang besok? Nandar? Kalah lagi Edis, gak jawab pertanyaan saya. Gak jawab pertanyaan saya. Ayo lagi. Ayo teman-teman, kita kalahkan dia PK. Masih kamu datang besok Nandar? Lu gak bisa jawab pertanyaan gua kok. Masih kamu datang besok? Masih lah. Lu jangan tegang Edis. Babak belur dia. Ngomong katanya yang awam-awam. Nah, si Edis tidak kemudian menjawab pertanyaan saya. Kan saya tanya, ya kapan perang Khaybar dan peristiwa Khaybar itu terjadi, kemudian kapan Rasulullah SAW meninggal dunia? Dia sudah mengakui itu tadi, racun sianida saja satu tetes bisa membuat orang meninggal dunia. Nah, kemudian ketika dia memutarkan video Ustadz Piranda, dipotong, nggak dilanjutkan. Kenapa? Ini saya tunjukkan hadis sahihnya ya, lengkap kalau saya mah. Nih begini Dis, jangan kamu ini, saya nggak akan terpengaruh nih teman-teman ya. Saya izin ambil gelas. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan, jangan lari bro. Saya ambil gelas, mau minum. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab, mengapa engkau melakukannya? Zainab menjawab, ini ya. Zainab berkata, telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu, maka aku berkata kepada mereka, jika memang dia Rasulullah atau dia seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu. Nah, ini hadisnya Dodol. Nih, wa ingkana nabiya pasayyuh baro, maka akan dikasih tahu. Loh benar Rasulullah di dalam hadisnya itu. Tapi telah kasih tahu nabiya pasayyuh baro. Nah kan? Kalau dia adalah seorang nabi, dia akan dikasih tahu. Ternyata Rasulullah dikasih tahu, bro. Itu hadis sahih. Lalu nih, saya tunjukkan ini ya. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaannya dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah SAW memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bashar bin Baro tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, teman-teman perhatikan nih. Nah ini yang jarang disampaikan oleh orang Kristen teman-teman.
Setelah insiden itu, wanita pembunuh racun itu langsung masuk Islam. Saat itu juga di hadapan Rasulullah. Hadis jelas mengatakan orang Yahudi yang meracun Nabi Muhammad masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada peristiwa tersebut tidak meninggal dunia. Kalau dia bukan Nabi asli, maka dia tidak akan dikasih tahu. Buktinya dikasih tahu. Sementara Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, dan Anda tidak mampu menyanggah bahwa yang Nabi palsu menurut Bible adalah Yesus. Yesus mati kena racun. Anda bilang tadi Yesus dicicipi di sembul ininya. Tuh, Nabi Muhammad saja ketika mencicipi domba beracun tidak mati, ya kan? Sedangkan Yesus baru dicelupkan anggur asam yang beracun itu mati. Di mana datanya? Sudah saya sampaikan data nih ya. Saya ulangi datanya nih. Teman-teman cari ini Yesus mati diracun. Ini data dari orang Kristen itu sendiri. Nah, Mazmur 69:21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu itu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini diracik nih antara racun dan anggur asam. Mana mungkin Yesus menolak orang dia digantung di tiang salib. Nah, kita lihat nih, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mazmur. Dia di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Mati ini loh. Ini campuran. Yesus kena racun mati. Ayat 30-nya dalam bahasa Ibrani-nya mati. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya kepada Anda, ya. Kapan Nabi Muhammad diracun oleh wanita Yahudi? 1. Tahun berapa? Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Kalau Anda berbicara hadis, tadi hadis matanya sudah saya jelas loh. Kalau engkau nabi, maka engkau wal ahbaro, akan dikabarkan oleh malaikat Jibril oleh Roh Kudus. Sekarang pertanyaan ketiga, ya. Pertanyaan ketiga, saya tanya kepada Anda, coba baca Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sangat jelas Rasulullah SAW meninggal dunia karena risalah sudah selesai. Ayatnya jelas, gelis. Terima kasih. Sekarang Anda nggak ada loh datanya. Coba lanjutkan ceramah Ustadz Piranda Andirja kalau Anda berani. Kalah PK, kalah debat, yang mati kena racun adalah Yesus, nggak bisa dibantah. Hadisnya dicomot, video orang dicomot. Waktu Anda, udah habis waktu Anda. Edis aja babak belur tuh. Udah habis waktu mau ngomong terus Anda nih. Dia tutup ayo lagi. Baik, Nandar ingin, saya bukan seorang pengecut ya, saya tidak mau memenggal-menggal video. Dia ingin diteruskan, kita teruskan, ya. Kita teruskan. Ketika akhirnya ada yang meninggal di tempat, dan ada yang meninggal belakangan, dan Nabi sudah terlanjur apa? Makan dari racun tersebut, namun tidak banyak, ya. Namun racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW tersebut ternyata memberi dampak penyakit bagi Nabi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Nabi diracuni pada tahun 7 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Racun tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan Nabi SAW. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Kata para ulama, Allah ingin Nabi SAW meninggal dengan cara mati syahid. Ya. Allah ingin Rasulullah SAW meninggal dengan kematian yang mulia, itu dengan mati syahid. Di antaranya dengan racun tersebut. Dengan racun tersebut, Nandar. Berapa tahun menderita karena sakit karena racun itu? 4 tahun, Nandar. Ya, jadi kalau kau tanya Nandar berapa tahun setelah peristiwa itu, betul 4 tahun. 4 tahun itulah dia Nandar sakit karena racun itu. Masih kau bantah Ustaz Piranda? Masih kau bantah Abdul Somad? Muhammad sendiri aja kau bantah. Muhammad sendiri yang bilang terasa racun yang kumakan di Khaibar. Mau kuputarkan lagi videonya? Ya. Putarkan lagi. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam al-ma'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaibar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Wahai Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaibar. Muhammad yang ngomong bahwa itu karena racun di Khaibar. Nandar bilang, bukan Muhammad. Anda salah Muhammad. Saya Nandar lebih pintar dari Anda. Saya lebih dokter dari Anda. Nandar. Sudah Muhammad sendiri yang bilang. Ada nggak omongan Yesus mengatakan, besok anak manusia akan mati karena racun? Tidak ada, Nandar. Yang ada kamu ngarang bebas. Ini Muhammad ngomong karena racun di Khaibar. Tadi kamu bilang masalah perempuan itu lalu dia masuk Islam. Nandar, baca riwayat lain. Ada yang bilang dia dibunuh. Riwayatmu bertentangan. Apa kata perempuan itu? Jika kamu betul-betul seorang nabi, maka kamu akan diberitahu katamu tadi. Diberitahu tapi udah nyicipin. Kalau diberitahu itu sebelum nyicipin, Nandar.
Masa ada racun, ngasih taunya sudah diminum, itu mah dia ngerasa sendiri. Itu mah dia ngerasa, lidahnya ngerasa aneh, ini ada yang aneh ini. Nandar. Kalau wahyu itu sebelum, ngasih taunya sebelum kejadian dikasih tahu. Ini udah kejadian baru dikasih tahu. Makanya ini pernah ini, wahyunya telat, Nandar terlambat. Nandar gerbang sudah ditutup, sudah masuk, sudah dimuntahin pun sudah sempat masuk dikit. Makanya tadi Ustadz Biranda ngomong, sudah sempat masuk sedikit. Makanya yang sahabat-sahabat yang banyak makannya meninggal di tempat. Ada yang kemudian juga nggak langsung semua di tempat, Nandar. Nah karena Muhammad udah nyicip dikit, dia udah ngerasain pasti itu aneh. Akhirnya dia bilang, kambing itu ngomong, ini masmumah katanya. Bukan nggak ada Jibril di situ ngomong, ngarang kau bebas, ngarang kau. Kambing itu yang ngomong sama Muhammad. Ini masmumah, sesungguhnya aku beracun katanya. Kau bilang diberitahu, Nandar, jangan kau edit-edit. Sudahlah Quranku suka kau edit-edit. Sekarang ini kau suka kau edit-edit, Nandar. Sudahlah kau babak belur, hancur lebur, Nandar. Bentar lagi kau mandi lumpur. Udah Nandar, kalau pengen kau koin yang banyak mandi lumpur itu. Lebih banyak daripada di sini, Nandar. Kita capek di sini berbusa-busa, Nandar, berbusa-busa. Kalau mandi lumpur kau banyak koinmu, Nandar, banyak 1 karung. Kalau kau hanya sekedar cari koin, Nandar, ya. Lebih banyak cara lain kalau hanya sekedar cari koin. Jangan kau permalukan dirimu di hadapan di TV, Nandar. Kasihan orang tua mau melihat bahwa kamu di sini hancur lebur, Nandar. Ya, masa Muhammad sendiri yang udah ngomong? Muhammad sendiri yang ngomong, karena racun yang kumakan di Khaybar, wahai Aisyah. Dia ngomong sama Aisyah. Kok kamu berani-berani menolaknya, Nandar? Masih kamu datang besok? Masih kamu datang? Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para Nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad. Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah
terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka.
Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.